Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Paskal, Pastoral Konseling Alkitab. Baik, kita akan mulai. Pertanyaan yang pertama datang dari seorang pria usia 37 tahun. Saya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi istri bilang saya terlalu sibuk dan jarang ada waktu untuk mereka. Saya jadi bingung, apakah saya sudah gagal jadi suami dan ayah? Pertanyaan, gimana cara saya bisa tetap setia bekerja, sekaligus jadi ayah dan suami yang hadir buat keluarga? Yang pertama, tentu saya harus memberikan apresiasi kepada kamu, sebab kamu adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Tetapi harus juga kamu sadari bahwa membangun sebuah keluarga bukan hanya cukup memberi nafkah untuk kebutuhan jasmani. Melainkan juga ada kebutuhan rohani yang juga jauh lebih penting. Ya. Nah, kebutuhan jasmani tentu penting. Tapi ada hal yang harus lebih penting daripada itu. Tentu kebutuhan rohani. Kamu harus sadar bahwa menikah itu untuk Tuhan. Tuhan menginginkan bahwa supaya setiap pernikahan yang merupakan lembaga ilahi yang diciptakan atau dirancang oleh Tuhan itu harus benar-benar menjadi keluarga rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Supaya anak-anak atau juga istrimu juga benar-benar menjadi rohani. Harus diselamatkan. Nah, untuk itu walaupun kamu sesibuk-sibuknya bekerja, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kamu harus memiliki waktu bersama dengan keluarga. Karena bagaimanapun suami itu bukan hanya tujuannya untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi suami itu juga harus hadir sebagai seorang imam di tengah keluarga, juga sebagai pengayom dan juga sebagai teladan atau role model ya dari anak-anak. Ya, jangan sampai mereka kehilangan figur bapak. Ya, itu sangat penting. Figur bapak itu sangat memiliki peran utama di dalam keluarga, kecuali telah meninggal, ya, lain cerita saudaraku, ya. Oleh sebab itu kamu harus bijaksana memanage waktu. Kalau sudah pulang kerja, jangan melakukan kegiatan yang lain di luar keluarga ya. Kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Begitu selesai bekerja langsung pulang. Jangan lagi ikut ajakan teman ya, kita ngopi dulu di kafe atau kongko-kongko. Akhirnya mestinya waktu itu kamu gunakan untuk bertemu dengan keluarga, ya, menjumpai anak-anak, berkomunikasi, ya, bisa jalan bareng, sudah tersita oleh temanmu di kantor, ya. Kamu, saya percaya bisa, ya, apalagi kamu ini kan masih termasuk atau tergolong usia yang produktif, ya. Jangan sampai kamu jarang di rumah, ya, akhirnya muncul orang ketiga, ya. Itu sebagai saran saya, ya, kamu luar biasa. Tuhan memberkati. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Datang dari seorang wanita usia 32 tahun. Ya. Saya seorang ibu bekerja dan setiap hari merasa dikejar-kejar antara pekerjaan dan tanggung jawab di rumah. Kadang saya merasa nggak cukup baik di dua-duanya. Saya ulangi ya pertanyaannya. Saya seorang ibu bekerja,
Saya seorang ibu bekerja dan setiap hari merasa dikejar-kejar antara pekerjaan dan tanggung jawab di rumah. Kadang saya merasa nggak cukup baik di dua-duanya. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menemukan damai dan merasa cukup di tengah tuntutan kerja dan keluarga? Antara pekerjaan dan keluarga itu merupakan dua hal yang sangat penting. Ya, keluarga penting, juga bekerja itu penting, ya. Nah, saya tidak tahu apakah suamimu masih hidup atau sudah meninggal. Atau suamimu sakit sehingga kamu harus mengambil alih tanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Ya, saya tidak tahu karena tidak tertulis, kamu juga tidak bertanya, ya, tidak menyampaikan hal itu maksud saya, ya. Saya juga tidak tahu pekerjaanmu apa saat ini. Anakmu berapa, sehingga kamu tidak bisa mengurus rumah tangga sendiri dengan baik. Nah, ini rumit ya. Memang tidaklah mudah untuk menjadi seorang wanita seperti kamu yang sudah berkeluarga, ya, memiliki dua tanggung jawab. Ya, yang pertama, tanggung jawab pertama adalah mewakili kepala keluarga. Kalau seandainya suamimu telah meninggal, ya, juga mewakili ibu rumah tangga, ya, bagaimana menunjukkan kasihnya kepada anak-anak, ya, dengan sukacita. Memang tidak mudah, tetapi bagaimanapun itu sudah benar-benar menjadi sebuah keputusan yang harus kamu tanggung jawab, ya. Namanya sudah berkeluarga, harus bertanggung jawab. Ya, jangan sampai tidak bertanggung jawab, ya. Walaupun mungkin kamu sudah tidak punya pasangan, kamu harus bertanggung jawab. Ya, itu adalah bagian kita atau bagian kamu untuk melayani Tuhan. Namun ada hal yang harus saya ingatkan juga kepada kamu mau cari damai sejahtera. Bagaimana kamu mendapatkan damai di tengah-tengah keluarga. Ya. Tidak akan pernah merasa damai. Ya. Sebab damai yang diberikan oleh dunia ini sementara waktu. Beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan damai, kamu harus mencari Tuhan. Karena di luar itu damainya damai palsu. Selalu ada hal-hal yang tidak pernah kita duga bisa muncul. Persoalan-persoalan, ya, bisa muncul kapan saja. Nah, damai yang kamu harus kejar itu damai dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu kamu harus mencari Tuhan, ya. Harus mencari Tuhan. Beri waktu untuk bertemu dengan Tuhan di ruangan doa. Jangan lupa membaca Alkitab. Dan juga kamu harus hidup suci, hidup kudus. Ya. Kalau hal-hal di luar kemampuanmu, Tuhan pasti akan menolong, memberi jalan keluar. Sehingga kamu dapat memikulnya. Ya. Dan yang ketiga adalah kamu harus mencukupkan diri dengan penghasilan. Ya. Mengucap syukurlah dengan apa yang Tuhan percayakan. Kita harus punya jurus satu ini ya. Asal ada makan pakaian cukup. Ya, asal ada makanan pakaian cukup. Ya. Tuhan pasti akan menolong, ya. Di tengah-tengah kesulitan pasti akan dicukupkan. Nah, sebagai ayat firman Tuhan saya kasih kepada kamu, Ibrani 13 ayat 5 berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ayo terus berjuang bersama dengan keluarga. Kamu adalah wanita yang hebat, yang luar biasa. Ya, Tuhan memberkati kamu.
Lanjut, pertanyaan yang ketiga datang dari seorang pria usia 41 tahun. Saya pernah di PHK dan sekarang dapat kerja baru. Tapi posisinya jauh di bawah yang dulu. Wah, tentu pekerjaan kamu ya gajinya berarti besar ya. Tapi setelah kamu di PHK, gajinya yang kamu dapat hari ini tidak sama. Saya ngerasa harga diri saya runtuh. Wow, di mata keluarga dan diri saya sendiri. Loh, pertanyaannya, bagaimana saya bisa memandang diri saya dengan benar di hadapan Tuhan saat karir saya enggak seperti dulu? Kamu sebenarnya ada kesombongan. Ya, kalau saya melihat ya dari tulisan kamu ini, ya curhatan kamu sebenarnya ada kesombongan. Dan masih mencari nilai diri di mata manusia. Kamu bukan mencari nilai diri di mata Tuhan, tapi kamu mencari nilai diri di mata manusia. Itu adalah kesombongan dan kecongkakan. Ya, tinggi hati itu. Anda harus ingat 1 Petrus pasal 5 ayat 5 mengatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua dan kamu semua ya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, nggak perlu kamu risau, ya, nggak perlu kamu terganggu, ya, masalah gaji, asal ada makanan pakaian cukup, ya, itu saja. Ya, terserah orang mau ngomong apa, mau bilang kamu miskin, nggak jadi masalah. Nah, itu tidak penting bagi kita. Yang penting adalah jangan sampai kamu mengalami kemiskinan di mata Tuhan. Ya, jangan sampai. Nah, karena tidaklah jaminan orang yang kelihatan kaya, punya ini punya itu, lalu di mata Tuhan dia berkenan. Coba Anda bisa melihat bagaimana ya kisah yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, orang kaya ini betul-betul dia sombong. Ya, dia hidup dengan kemewahan. Dia tidak mempedulikan orang miskin. Begitu dia meninggal, Lazarus meninggal, tempat orang kaya ini tempat kengerian, kemiskinan, berkepanjangan, kekal. Sedangkan Lazarus yang tadinya miskin mendapatkan tempat bersama-sama dengan Abraham. Bukan berarti saya memberikan rekomendasi kita harus jadi miskin. Oh, itu salah. Ya, kita harus bertanggung jawab. Tapi jangan menjadikan itu sebuah harga diri atau nilai diri. Itu adalah sebuah kesombongan, kecongkakan dan termasuk kekejian di mata Tuhan, ya. Orang yang kaya itu kalau dia memiliki Tuhan. Orang yang kaya itu kalau dia benar-benar memiliki karakter Kristus. Itu melebihi dari kekayaan. Oke, luar biasa. Kamu terus berubah, kamu terus bertumbuh, ya. Tuhan Yesus memberkati kamu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, datang dari seorang wanita usia 35 tahun. Saya dan suami sibuk masing-masing dengan pekerjaan. Sampai rasanya seperti sekadar teman serumah. Saya kangen hubungan yang hangat seperti dulu. Pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan supaya hubungan pernikahan kami bisa hidup lagi dan enggak jadi hambar? Anda berdua ini memiliki ambisi. Jelas. Ya, Anda berdua memiliki ambisi untuk menunjukkan kesuksesan. Sehingga rela mengorbankan hubungan pernikahan yang mestinya harus dijaga dan dipelihara. Untuk apa kamu menikah kalau pada akhirnya kehilangan hubungan? Percuma, saudara. Ibarat kapal yang berada di tengah samudra tanpa kompas. Tidak tahu mau kemana.
Jangan-jangan tidak pernah berlabuh, terkatung-katung di tengah lautan. Karena tanpa kompas, tidak tahu kemana. Nah, sebenarnya kalian berdua ini tidak ada tujuan saat menikah. Hanya karena mungkin ya, desakan dari orang tua, atau karena melihat faktor usia juga sudah mulai tua, atau bisa saja karena dijodohkan. Sehingga saudara menikah tanpa tujuan. Ini akibatnya saudara. Sehingga muncul beragam konflik masalah di tengah-tengah keluarga. Nah, saya sarankan kepada kamu ya, supaya kamu itu harus memberanikan diri untuk membicarakan kembali dengan suamimu. Ya, duduk bareng bersama, komunikasikan. Ya, untuk apa kamu menikah? Ya. Lalu ya belajar rendah hati dan belajar menerima. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Ya, bisa-bisa akan muncul orang ketiga di rumah tangga kalian, ya. Jadi secepat mungkin meredam semua persoalan ini ya, supaya keluargamu tetap langgeng, tetap aman, ya. Dan saran saya yang kedua adalah kamu harus mencari Tuhan. Lebih dulu. Ya, kalau suamimu tidak mempedulikan tentang Tuhan, kamu terlebih dahulu cari Tuhan, ya. Cari Tuhan, punya jam doa. Dan saya sarankan kepada kamu, kalau kamu mau benar-benar dibimbing di dalam kerohanianmu, kamu bisa mengikuti doa pagi saya. Setiap jam 5 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Di channel YouTube GSKI Rehoboth Tomohon. Channel YouTube GSKI Rehoboth Tomohon. Kamu bisa mengikuti doa pagi saya setiap hari. Ya, 1 jam. Ada pujian, penyembahan dan renungan minimal 10-15 menit. Kalau kamu terus tekun mendengar itu, kamu akan menjadi wanita yang berbeda seperti pada waktu kamu mengajukan pertanyaan ini. Ya. Oke? Ya, saya berharap kamu pasti berubah. Jaga mulut, jaga pikiran, lebih memilih diam. Jangan berusaha berkonflik, belajar mengalah, ya. Kamu wanita hebat. Tuhan memberkati kamu. Dan saya lanjut ke pertanyaan datang dari seorang pria usia 43 tahun. Anak saya mulai tumbuh remaja dan saya merasa makin jauh karena terlalu fokus kerja. Saya takut kehilangan kedekatan dengan dia. Pertanyaan, gimana caranya membangun kembali kedekatan dengan anak? Walau saya sibuk kerja tiap hari. Memang untuk membangun relasi yang akrab dengan anak bukanlah hal yang mudah. Tetapi bisa kalau kita mau. Bisa membangun relasi dengan anak. Ya. Mulailah dengan memberi perhatian dari hal-hal kecil. Ya. Misalnya kalau dia mau ke sekolah, berikanlah perhatian, nak, sarapan ya, jangan lupa sarapan. Ya. Dari perkara-perkara kecil kamu berikan perhatian. Ya, kalau misalnya dia sudah usia remaja, kamu bisa telepon. Ya, nah lagi bikin apa? Bangun komunikasi, bangun hubungan. Tidak selalu membangun hubungan dengan anak itu dengan menggunakan uang. Tapi ketika kita memberikan perhatian secara psikologi, anak akan benar-benar bisa mengalami perubahan secara signifikan. Ya. Kita tidak bisa mempengaruhi anak hanya dengan uang. Ya saudara, tetapi hubungan itu sangat penting. Walaupun hanya melalui telepon, ya, perkara-perkara kecil. Ya. Misalnya kalau dia udah pulang sekolah, kamu bisa berkomunikasi, nak, bagaimana pelajaran di sekolah bisa nak selesaikan. Ya. Ada terjadi percakapan.
Ya, kemudian bisa diajak jalan-jalan. Kamu juga bisa ajak bermain. Kalau perlu nggak apa-apa main panco-pancoan ya. Kita panco-pancoan. Itu sebenarnya membangun, secara psikologi membangun hubungan itu. Bisa. Ya. Oke, saya kira itu cukup ya. Dan kamu harus rendah hati. Jangan berkata, ini papa loh. Kamu anak. Wah, itu memisahkan. Nah, sangat mudah sebenarnya ya. Tergantung kamu sendiri. Mau rendah hati ya. Atau mau sombong. Atau mau tinggi hati karena orang tua. Apalagi kalau kita yang menafkahi. Ya, bangun komunikasi dengan hal-hal kecil. Tuhan memberkati ya. Dan pertanyaan yang paling terakhir datang dari seorang wanita usia 39 tahun. Suami saya sedang jatuh secara emosional karena bisnisnya bangkrut. Dan saya ikut lelah menanggung beban rumah. Tapi saya juga tahu saya harus tetap kuat untuk keluarga. Pertanyaan, bagaimana saya bisa tetap mengandalkan Tuhan dan kuat menopang keluarga? Padahal saya sendiri juga lelah. Saudara, rambut di kepala tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya. Tidak akan mungkin jatuh tanpa seizin Tuhan. Kita harus memandang bahwa setiap peristiwa yang terjadi pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja. Ya, sebenarnya teks aslinya adalah Allah turut mengambil bagian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Peristiwa yang dialami oleh suamimu itu ya, itu bukan sebuah kebetulan, tetapi semua ada di dalam rencana Tuhan, ya. Pasti Tuhan punya rencana sehingga bisnismu mengalami kebangkrutan. Bisnis suamimu bangkrut. Jangan-jangan ya. Karena sudah disibuk di bisnis akhirnya lupa mencari Tuhan. Ya. Banyak orang begitu, waktu masih miskin, masih susah, belum punya apa-apa. Mencari Tuhan itu begitu kuat. Begitu diberkati, dia lupa. Biasa sebelum diberkati Tuhan, seminggu itu bisa 4 kali ibadah. Ya, ibadah hari Minggu, ibadah kalau dia pria ibadah kombapa, ya. Belum misalnya tiba-tiba ada ibadah kaum wanita juga dia bisa ikut. Jangan-jangan ada remaja juga dia bisa ikut. Tapi begitu mulai diberkati Tuhan dia mulai kendor. Sehingga akhirnya saudara dia abaikan mencari Tuhan. Tuhan bisa ajar loh. Tuhan bisa ajar demi keselamatan jiwa yang kekal. Lebih baik kamu jadi miskin, gak punya apa-apa daripada jiwamu masuk ke dalam api kekal. Karena firman Tuhan mengatakan apa artinya kamu memiliki seisi dunia ini tapi jiwamu binasa. Nah, kamu jangan kecewa. Sebagai istri kamu terus mendorong, memberi kekuatan dan motivasi. Turutlah mengambil bagian dalam kesusahan, dalam kesulitan suamimu. Sama-sama bergandengan tangan ya untuk menopang keluargamu ya. Percayalah bahwa di balik semua itu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Nah, sebagai ayat firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 2-3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ini yang menjadi saran saya untuk kamu. Ya, kamu wanita yang hebat luar biasa. Yang bersama-sama dengan keluarga menanggung kesulitan masalah yang dialami. Tuhan memberkati dan berakhirlah Pastoral Counseling Alkitab. Sampai jumpa di episode akan datang. Sola Gracia.